Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah qad fazal muttaqun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertahan, mungkin karena hujan, dan dilapangkan dada kita untuk iktikaf menjelang terbitnya matahari. Mudah-mudahan selalu menjadi amin baik bagi kita yang menambah keberkahan dan kasih sayang Allah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan apa yang sudah kita baca, yaitu di halaman 196. Di alinea di paragraf wa alat tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa 'ala at-tahqiqi man ta'ammala arafa anna 'abida as-sanami laysa ya'budu as-sanam wa innama ya'budu hawahu allati iz nafsuhu ma'ilatun ila dini abaihi fayattabi'u zalikal mail wa mailun nafsi ilal ma'lufat ahadul ma'ani allati yu'abbaru anha bil hawa wa yakhruju min hadha at-tauhid at-tasakhut 'ala al-khalqi wal iltifat ilayhi fa inna man yara al-kulla min Allah azza wa jalla kayfa yastasakhatu 'ala ghairihi falaqad kana at-tauhid ibaratun an hadzal maqam wa huwa maqam siddiqin. Dan yang sebenar-benarnya, man ta'ammala, siapa yang mengamati, mencermati, dia akan mengetahui bahwa sesungguhnya penyembah berhala itu bukanlah menyembah berhala. Dia hanya menyembah hawa nafsunya, karena nafsunya ma'ilah, cenderung condong kepada agama nenek moyangnya. Maka dia mengikut kecenderungan itu. Fayattabi'u zalikal mail, maka dia mengikuti kecenderungan itu. Dan kecenderungan nafsu atau diri kepada hal-hal yang sudah biasa atau hal-hal yang sudah mapan adalah satu makna yang diungkapkan dari tentangnya dengan kalimat atau dengan istilah al-hawa. Dan tidak termasuk atau keluar dari tauhid yang semacam ini adalah tasakhut alal khalqi, yaitu kesal kepada makhluk atau marah kepada makhluk.
dan iltifat, berpaling kepada mereka. Fa inna may yaral kulla minallah azza wa jalla, dan sesungguhnya orang yang menilik atau melihat segalanya dari Allah azza wa jalla, betapa dia atau bagaimana dia akan marah kepada orang lain, kepada selain. Falaqad kanat tauhid, maka sungguh adalah tauhid itu suatu ibarah atau ibarat daripada makam ini, yaitu makam orang-orang yang siddiq, makam as-siddiqin. Fanzur ila ma zahuila bi ayyi kashrin kuni'a minhu. Ya. Maka cermatilah atau lihatlah kepada apa yang sudah digeser atau diubah maknanya, yaitu makna tauhid, dan lapisan mana yang bisa memuaskan atau yang dipuaskan darinya. Wa kaifa ittakhadhu hadza mu'tasiman fit tamadduhi wat tafakhuri bima ismuhu mahmudun ma'al iflasi anil ma'na alladhi yastahiqqul abdul haqiqi. Maka lihatlah bagaimana mereka menjadikan ini pegangan dalam pujian dan kebangga-banggaan dengan suatu yang namanya terpuji, tetapi bersamaan dengan itu hampa dari makna yang berhak memuji, memiliki pujian yang hakiki. Dan demikian itu sama dengan hampanya orang yang pagi-pagi, ya, yang bangun pagi, salat pagi-pagi dan menghadap ke kiblat. Lalu dia berkata, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifan, mengikuti jalan yang lurus. Wa huwa awwalu kazibin yufatihullahu bihi kulla yawmin in lam yakun wajha qalbihi mutawajjihan ila Allah ta'ala alal khusus. Sama dengan hampanya atau kosongnya orang yang pagi-pagi dia menghadap kiblat salat subuh, dia mengatakan dalam doa iftitahnya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku bagi yang menciptakan langit dan bumi. Dan itu awal kebohongan yang dia ucapkan di hadapan Allah setiap hari. Kenapa dia kebohongan? Jika wajah kalbunya tidak menghadap kepada Allah secara khusus. Fa innahu in arada bil wajhi wajha zahiri fama wajhu illa ilal Ka'bah. Maka sesungguhnya jika dia maksudkan dengan wajah itu adalah wajah zahir, wajah kita ini muka, maka tiadalah wajah itu menghadap kecuali ke Ka'bah. Ya. Jadi kita menghadap ke Ka'bah, bukan kepada Allah SWT. Kalau wajah zahirnya. Wa ma sarfuhu illa an sa'iril jihad. Wajah itu dapat dipalingkan kepada seluruh arah. Ya. Dan tiadalah perpalingannya kecuali kepada seluruh arah. Jadi kalau wajah ini bisa melengong ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Ya. Wal Ka'batu laysat jihatan
lillazi fataras samawati wal ard. Dan Ka'bah itu bukanlah muka atau arah kepada yang bagi yang menciptakan langit dan bumi. Hatta yakunal mutawajjihu ilaiha mutawajjihan ilaihi. Sampai kepada sehingga orang yang berhadap kepadanya, kepada Ka'bah itu juga menghadap kepada Allah SWT. Jadi belum tentu orang yang menghadap ke Ka'bah itu menghadap kepada Allah SWT. Ta'ala an tahuddahu al-jihad wal aqtar, dan maha suci, maha tinggi Allah daripada dibatasi oleh jihad dan juga oleh tempat-tempat. Wa in arada bihi wajhal qalbu wa huwa al-matlubul muta'abbidu bihi, fa kaifa yasduqu fi qawlihi wa qalbuhu mutaraddidun fi awtarihi wa hajadihi dunyawiyah. Dan jika ia memaksudkan itu adalah wajah kalbunya, bukan wajah lahir, dan itulah yang dituntut oleh orang yang menyembah, orang yang beribadah dengannya, maka bagaimana benar pada perkataannya, ya. Dan kalbunya itu mutaraddid, bolak-balik di antara jaringan dan kebutuhan atau keperluan duniawinya. Mutasarrif fi talabil hiyali fi jam'il amwali, dan dia beraktivitas dalam mencari lowongan-lowongan pada mengumpulkan harta, wal jahi, dan kemegahan, wal istiksaril asbab, dan memperbanyak urusan-urusan duniawi, al-asbab, kehidupan duniawi. Mutawajjihu bil kulliyati ilaiha, dan dia menghadap kepadanya secara keseluruhan kepadanya, yaitu kepada hal-hal yang duniawiyah. Famata wajjaha wajhahu lillazi fataras samawati wal ard, maka kapankah atau bilakah dia akan menghadapkan wajahnya kepada yang menciptakan langit dan bumi, ya. Kalau sudah begitu, wahazil kalimah, dan kalimat ini khabrun an haqiqatit tauhid, adalah berita, informasi dari hakikat at-tauhid. Fal muwahhidu wallazi la yara illa al-wahid wa la yuwajjihu wajhahu illa ilaihi. Maka orang yang bertauhid itu ialah orang yang tidak melihat, tidak memandang kecuali kepada yang satu itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menghadapkan wajahnya kecuali kepadanya. Wa huwa imtisalu qaulihi ta'ala, yaitu dengan menyanjung firman-Nya Allah Ta'ala, kulillah, katakanlah Allah Tuhan kami, summa zarhum fi haudihim yal'abun, kemudian biarkanlah mereka di dalam kancah telaga mereka bermain-main, yaitu kancah dunia. Walaisal muradu bihi al-qawla bil lisan, fa innamal lisan tarjumani yusaddiqu marratan yasduqu marratan wa yakzibu ukhra. Dan tiadalah yang dimaksud dengan itu adalah perkataan dengan lisan. Maka sesungguhnya lisan itu hanyalah terjemahan, ya, terjemahan itu terjemahan, ya, terjemahan dari apa yang ada di dalam kalbu kita. Yasduqu marratan, bisa benar pada satu kali dan bisa juga bohong pada kali yang lain. Wa innama mauqi'u nazrillahi ta'ala
al-mutarajjimu anhu wa huwal qalb wa huwa ma'danut tauhid wa manba'uhu. Dan Allah Ta'ala adalah sasaran atau tempat sasaran pandangan Allah itu adalah al-mutarajjim, yaitu yang menerjemahkan segala sesuatu darinya, yaitu al-qalbu. Wa huwa ma'dan at-tauhid, itulah sumber tambang tauhid dan sumbernya. Ya. Ini lanjutan penjelasan tentang inti daripada tauhid. Sudah dijelaskan bahwa tauhid itu punya 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan dalam, dan inti, yaitu al-lub. Al-lub sudah kita baca, yaitu al-lub itu yang intinya, yang intisarinya. Ya. Kulit luar sudah dijelaskan, itu hanya sekedar mengaku satu atau esanya Allah SWT dengan kalimat La ilaha illallah. Sekedar membedakan kepercayaan orang Nasrani dengan Trinitas. Sekedar membedakan dengan kepercayaan orang Hindu Trimurti. Ya, sekedar itu aja. Dia mengaku Tuhan yang satu. Apabila lapisan lebih dalam, kulit yang lebih dalam, maka di situ sudah berperan kalbunya, yaitu jantung. Jantung yang imaterialnya, yang rohnya. Berperan kalbunya. Yaitu apa perannya? At-tasdiq, yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dia ucapkan dengan lidahnya, dibenarkan dalam kalbunya, dan diamalkan dengan anggotanya. Itu lapisan yang kedua. Jadi lapisan sebelah dalamnya. Itulah tauhid orang awam. Kemudian yang inti, ini inti adalah sudah jelaskan juga pada alinea di atasnya, yaitu tiada memandang kecuali Allah, kepada Allah. Segala hal yang terjadi adalah dari Allah. Itulah intinya, itu makam yang yang inti daripada tauhid. Di alinea yang kita baca tadi, ya, karena memandang segala urusan semuanya dari Allah SWT, itu tidak masuk orang yang penyembah hawa nafsunya. Ya. Yaitu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai kendali dalam kehidupannya. Termasuk juga penyembah berhala. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa penyembah berhala itu pada hakikatnya bukan menyembah berhala, tetapi menyembah hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia hanya terikat pada tradisi nenek moyang mereka. Mereka cenderung kepada hal itu. Ya. Jadi tidak termasuk itu. Kepada penyembah berhala itu termasuk penyembah hawa nafsu. Kemudian tidak termasuk inti dari tauhid ini kesal kepada makhluk atau syikayatul makhluk, syikayatul khalqi, mengeluh kepada makhluk, yaitu iltifat wal iltifat ilaihi, berpaling kepada mereka, kepada makhluk, yaitu syikayatul khalqi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mengadu kepada makhluk.
Tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Allah. Kalau ada suatu hal dalam kehidupan kita, kemana kita mengadu? Kepada Allah SWT. Kalau mengadu kepada makhluk, itu namanya iltifat ilaihim. Dan makhluk tidak kuasa. Tidak ada kekuasaan makhluk sedikit pun. Ya. Jadi kalau ada tempat mengadu selain daripada Allah SWT, itu sudah keluar dari inti daripada tauhid. Maka itulah tauhid suatu ibarah dari maqamnya ini. Ya. Jadi tauhid yang murni, tidak dicampur dengan hal-hal yang lain-lain. Yaitu menerima, ya, menerima itu istilah tawakul. Dan buah daripada tauhid itu, kata beliau pada musannif pada fakrah yang terdahulu, adalah tawakul. Nanti akan dijelaskan apa tawakul. Itulah maqam tauhid para as-siddiqin. Orang-orang yang mengaku dan menerima Allah secara bulat. Ya. Itulah as-siddiqin. Maka cermatilah itu makna tauhid yang sudah diubah, ya, dengan makna perdebatan-perdebatan, ya, perdebatan tentang Tuhan. Ya, Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dipercaya dan diimani dan diikuti segala firman-Nya. Dan kulit atau lapisan mana yang dipuaskan dengan hal yang demikian itu? Bagaimana mereka menjadikan pegangan mu'tasiman fit tamadduh wat tafakhur, ya, dalam puji-pujian dan kebangga-banggaan, kalau namanya sudah terpuji, ya, dia kaya, dia tinggi pangkatnya, dia alim, dia pintar, dia apa, sudah nama-nama pujian yang lainnya. Kalau pujian-pujian seperti itu, untuk apa? Bagaimana itu menjadi pegangan? Padahal kosong, hampa daripada makna yang pemilik pujian yang sebenarnya. Jadi kalau kita mengaku segala hal, segala urusan itu dari Allah SWT, berhakkah kita menerima pujian? Siapa yang berhak menerima pujian? Kalau kita taat itu karena Allah melapangkan dada kita. Kita duduk di masjid ini karena dilapangkan dada kita oleh Allah SWT. Jangan dikira kita ini taat itu karena diri kita sendiri. Tidak pantas kita menerima pujian. Kalau ada orang yang muji, taat bapak itu ibu itu, pintar bapak itu, tinggi pangkat bapak itu, maka pujian itu mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak memuji. Itu adalah hasil daripada kepercayaan atau tauhid kita, bahwa segala urusan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sama kosong dan bohongnya kita yang pergi salat ini. Lalu di doa iftitah mengatakan, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan. Nah, itu hati-hati, itu kita berbohong di hadapan Allah ketika menghadap kepada Allah, tetapi kalbu kita itu tidak menghadap kepadanya. Kebohong namanya itu. Kalau yang dimaksud itu muka kita itu kan menghadap ke kiblat. Allah bukan di Ka'bah. Ya.
Jangan dikatakan bahwa kita solat ke Kaabah, lalu Allah itu berada di Kaabah. Ya. Jadi itu adalah ucapan bohong jika yang dimaksud itu wajah kita saja, wajah lahirnya, kalau bukanlah wajah kalbu yang menghadap kepada Allah secara khusus. Jadi ketika kita mengucapkan wajah tu wajhiya, aku hadapkan wajahku, bukan wajah yang lahir ini, tapi wajah kalbu kita itu kita hadapkan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, cermati ketika kita mengucapkan yang bohong, maka betul-betul hadapkan kalbu kita, wajah kalbu kita itu kepada Allah SWT. Kalau wajah muka kita ini sudah menghadap ke Kaabah atau ke tempat sujud. Ya. Ini dia yang dijelaskan kalau yang maksudkan itu yang wajah itu wajah tu wajhiyah atau wajah itu wajah lahir ini muka kita, maka wajah kita menghadap ke Kaabah dan wajah kita itu bisa dihadapkan, diputar-putar kemana saja, ke seluruh arah. Dan Kaabah bukanlah arah Allah SWT yang menciptakan langit bumi itu. Bukan di situ diamnya Allah Ta'ala. Allah tidak bertempat dan tidak di luar dari zaman dan tempat. Sehingga dia yang menghadap itu adalah menghadap kepada Allah SWT. Ya. Itu kalau menghadap ke Kaabah, maka dia menghadap itu bukan. Dan Allah Ta'ala mensuci daripada batasan arah dan tempat-tempat. Dan jika yang dimaksudkan dengan wajah kalbu, nah itulah yang dituntut. Itulah yang sebenarnya yang diharapkan oleh orang yang beribadah. Ya, kalau lain daripada itu, kalau kita mengatakan wajah tu wajhiyah, lalu kalbu kita sibuk dalam jaringan dan keperluan-keperluan duniawi, ya, dan mencari lowongan-lowongan untuk menghimpunkan harta, kemegahan, pangkat dan segala macamnya, dari memperbanyak jalan-jalan duniawi, ya, dan menghadap kepada itu secara keseluruhan, maka kapanlah, bilalah kita akan menghadapkan kalbu kita kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Maka pada makam ini yang dipandang oleh Allah itu adalah kalbu kita. Ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila, Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa, tetapi memandang apa yang ada di dalam isi dada kita. Wallahu a'lam bishawab.
kata guru saya juga, bos kata dia, kita perlu duit kata dia. Buka Pak, doa, usaha, ikhtiar, baru tawakal. Ini yang mana benar ini? Jauh lebih, ya kan? Ya, itu makamnya itu masih makam tauhid orang-orang awam. Ya. Ya, kita ini masih dalam level orang awam. Belum orang hawas. Kalau orang hawas itu dunia yang mengejar dia, bukan dia yang mencari dunia. Dia datang dibukakan oleh Allah SWT. Ditutup dia pintu duniawi itu pada dia, tapi dunia itu mengejar dia. Itu belumlah sampai makam kita kepada hal yang seperti itu. Nah, benar itu, tapi itu adalah makam tauhid orang yang awam itu yang tadi itu. Tasdid. Ya. Tasdid bil lisan, apa namanya? Al-qaul bil lisan, tasdid bil qalbi, wal a'mal bil jawari. Nah, nah, ya, ya. Ini tidak salah, betul. Nah, tapi yang intinya sini adalah tauhid letaknya itu di dalam kalbu. Ya, kalau letaknya di dalam kalbu kita, maka sesuaikanlah. Ya. Karena pada lapisan yang paling dalam itu yang disebut lub, inti itulah. Ada kepercayaan tidak ada satupun yang berlaku di dunia ini. Daun pohon yang jatuh itu kecuali dalam iradat dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu nama lain dari khusyuk atau ihsan? Kalau kita ada. Ya, jadi ihsan itulah salah satu sendi daripada agama. Jadi dari 3 sendi, yaitu iman itulah tauhid itu yang kita pelajari. Kemudian Islam itulah syariat yang kita amalkan, dan ihsan inilah yang kita kaji ini. Ya, ihsan itu. Jadi makamnya disebutkan oleh Allah SWT, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu 2 makam yang disebutkan dalam hadis. Pertama, makam yang kita musyahadah. Ya, musyahadah itu menyaksikan Allah SWT langsung dengan kalbu kita. Ya. Nah, itu makam kasyaf namanya orang. Kemudian makam yang di bawahnya muraqabah. Ya, kita merasa diawasi dan dilihat selalu oleh Allah SWT, tak putus-putusnya. Kalau kita tidak bisa mampu melihat Allah, maka Allah melihat kita. Itu makam muraqabah. Nah, itulah ihsan itu. Jadi ihsan itu ilmunya tasawuf, akhlak atau tasawuf. Tidak bisa kita sampai ke makam yang disebutkan oleh Rasulullah itu kalau tidak menjalani jalan tasawuf. Paling tidak ya makam-makam yang disebut oleh Rasulullah, yaitu makam muraqabah. Tentang kemudian tadi Pak, sebenarnya kemudian itu adalah ini Allah. Ya. Tapi Rasulullah juga memuji para sahabatnya. Contohnya Rasulullah mengatakan bahwa mendengar Allah itu al-maruf. Jadi setiap kemudian itu kita harus membagikan kepada Allah. Jadi bagaimana
Pertama, memantapkan i'tiqad itu bahawa semua kelebihan yang orang memujinya itu dari Allah SWT. Lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Pujian itu, Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji itu milik Allah, tidak ada milikku. Maka pujian orang itu ditolak dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kita ambil pujian itu sebagai milik kita. Dia ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan segala puji milik Allah, bukan milik kita. Nah itu dicamkan, diterapkan dalam diri kita. Hanya datang dari Allah. Jadi objek pujian itu hanya dari Allah. Saya tak berhak mendapat memiliki pujian. Ya. Wa ma ana minal musyrikin. Kadzalika wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Muslimin. Jadi di tafsir di Al-Quran sering itu muslimin atau muslimin wa ma'ana minal muslimin penyerahan sesungguhnya kepada Allah. Kalimat muslimin ini dari nabi-nabi sebelumnya memang itulah yang diharapkannya dari penyerahan yang sepenuhnya. Maka sampai kepada macam mana penjelasan wa ana minal muslimin. Di dalam ayat juga la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di dalam doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah wa ana. Jadi dengan jangan maya itu nanti terbalik dia. Wa ana minal muslimin, dan aku ya Allah termasuk bahagian daripada orang-orang yang menyerahkan diri secara bulat. Ya itulah yang setelah itu hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Itu semuanya mengajarkan kita supaya hanya menghadap kepada Allah SWT dengan kalbu kita. Ya, kalau muka disuruh menghadap Ka'bah. Dada, kalau ada juga mengatakan dada menghadap Ka'bah, muka menghadap tempat sujud. Ya, kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, eling itu artinya zikir. Ya. Ini kan muatannya agama. Ya. Zikir. Zikir itu zikir kepada Allah SWT. Ya. Tapi kalau eling saja tidak ada syariat, ya tidak laku itu di dalam agama. Dia kan ada Islam, iman, ihsan, iman, Islam, ihsan. 3 itu tidak boleh dikurangi.
Kalau eling-eling itu kan cuma eling aja kan, yang lain-lain nggak ada. Islamnya, imannya ada, Islamnya ada. Elingnya tak tahu dari mana sumbernya. Kalau zikirnya kan ada sumber. Kalau zikir ya elingnya kita kan ada sumber, ada tuntunannya. Kalau eling-eling orang Jawa itu ya nggak tahu di mana sumber. Ya ada dulu Syekh Siti Jenar yang menjadi gurunya lah gitu tentang eling. Manunggal apa? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan bisa memberikan kemampuan untuk melunakkan kalbu kita, ya, membeningkan kalbu kita untuk menghadap Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dengan tauhid yang murni kita mengharap rahmat Allah SWT. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.